Yang ukuran segini nih. Gimana? Jebol. Oh iya jebol ya. Ukuran polybag 40 sih ini. Kalau bentar nambahin medianya dikit aja, tinggal atas doang. Kalau nggak apa-apa, nanti yang apa Pakai sekam gitu numpukin untuk atasnya. yang media bawahnya nanti baru di kloter berikutnya kali. Ya, nanti baru di ini. Ini aja, ini dikeluarin, Heeh. campurin, taruh di bawah. Atas ntar tinggal nambahin sekam aja, Oh, sekam iya. sama bubuk kohe apa kohenya. nggak Boleh, apa-apa. boleh. Heeh. Dulu kan sekam banyak tuh, sekam gitu. Ya oke teman-teman, nih hari ini mau coba cangkok untuk pohon jeruk ya teman-teman ya rata-rata. Jadi manfaatnya nanti sebenarnya apa aja Om manfaatnya Om? Untuk cangkok Manfaatnya, sendiri. pertumbuhannya akan lebih cepat, Lebih cepat ya? dan tidak membutuhkan lahan yang jadi lebih luas. Oh, oke. Otomatis juga langsung ini ya, jadinya dia cabangnya ini nggak terlalu besar gitu ya? Iya, nanti ada pembaruan tumbuh cabang baru buat induknya. Dan kita dapat cangkokannya yang lebih efisien lah. Lahannya nggak terlalu luas. Betul. Berarti teman-teman, jadi gini teman-teman nih, untuk langkah pertamanya teman-teman nih bisa siapin untuk medianya nih, kita pakai kokopit teman-teman tuh. Untuk media tanamnya kita pakai kokopit. Kenapa mesti kokopit ya? Karena memang untuk menyimpan airnya dia lebih baik, dan yang kedua karena serbuknya dia halus dan banyak berongga sehingga akar juga akan lebih cepat tumbuh ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman dibantu oleh Om Stefanus. Jadi lagi diapakan namanya Om induknya ini? Perbaikan media induk. Diperbaikan dulu ya untuk media induknya teman-teman. Jadi teman-teman salah satu syarat untuk mencangkok itu induk kan harus dalam kondisi yang sehat, dan kedua indukan harus dalam ibaratnya ya prima ya teman-teman ya, karena dia kan nanti akan dicangkok itu kan bahasanya disakiti ya teman-teman ya. Jadi dia akan diklet-klet nih teman-teman, dan nantinya nutrisinya itu harus tercukupi agar kiranya indukannya pun setelah habis cangkok sehat, dan cangkokannya pun nanti ketika setelah tumbuh akar bisa langsung cepat banyak dan bisa dipanen cangkokannya nanti teman-teman. Jadi perlu dimaksimalkan dulu untuk indukannya. Jadi hal pertama sebelum mencangkok adalah memastikan indukannya sudah dalam kondisi yang fit dan prima, dengan ditopang media yang harus baik. Nah seperti ini teman-teman, tuh dicabutin dulu teman-teman. Ini memang sudah lama teman-teman, nggak istilahnya tidak diremajakan untuk medianya teman-teman. Gimana Om? Pendangiran. Tuh udah lama banget memang teman-teman. Jadi niatnya ini nanti dicangkok, kiranya yang memang sudah siap untuk dicangkok dan dijadikan lebih optimal lagi, baik nanti dari induknya, baik nanti pun hasil cangkokannya teman-teman gitu. Nah balik lagi teman-teman ke bahan yang mesti disiapkan tadi. Sudah ada kokopit, kemudian ada plastik untuk nanti menampung medianya saat nanti mau dicangkok. Kemudian juga ada di sini kita siapkan untuk gunting, dan ini ada pisau ya teman-teman, nanti untuk mengelupas batangnya teman-teman. Berarti kalau cangkokan itu rata-rata di berapa hari Om itu bisa tumbuh? Model cangkok susu itu 25 hari sampai dengan 30 hari. Oh, cangkok susu 25 sampai 25 hari sampai 30 hari ya.
Itu selama di cangkok itu berarti tetap mesti disiram apa? Tidak perlu perawatan kalau cangkok susu karena memang udah posisi plastiknya pun tertutup. Oh. Yang penting kita pengolahan media tanamnya si kokopit itu agak lembab. Jadi kokopitnya juga mesti lembab ya. Ya, perlu jadi perawatan, hanya tinggal menunggu panen aja. oh, berarti sebenarnya simpel ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu perawatan, cuman memang medianya dilembabkan agar kiranya juga selama misalkan pun nggak ada hujan gitu ya, dia akan tetap aman ya di dalam plastik itu, tetap lembab gitu teman-teman. Untuk indukannya teman-teman ini kurang lebih tingginya sekitar ya hampir sekitar 120 cm sampai 150 cm ya teman-teman. Untuk khusus indukan jeruk. Jadi di sini ada berbagai macam varian, ada jeruk masak, ada jeruk purut. Kemudian juga ada jeruk santang. Kemudian ada jeruk limo. Kemudian juga ada jeruk ini lemon California. Dan masih ada beberapa jenis varian lain lagi teman-teman. Nantinya mau dicangkok oleh Om Stefanus. Jadi Om Stefanus kebetulan sudah memiliki berbagai pengalaman juga dalam merawat berbagai macam tanaman dan Belajar. untuk belajar kata teman, tapi sudah lumayan lama dalam merawat tanaman ini, udah hampir puluhan tahun juga untuk merawat tanaman, sehingga tahu dan paham bagaimana cara memperlakukan tanaman dengan baik. Nah teman-teman, kita juga harus pastikan ya teman-teman, jadi kondisi induk dikatakan optimal itu adalah yang mempunyai satu trubus yang subur. Kemudian yang kedua, daunnya jangan sampai yang kuning-kuning seperti ini teman-teman. Dan yang ketiga, kita bisa lihat, jadi dari segi batang bawah mesti udah harus kokoh ya teman-teman, karena nanti dia dijadikan sebagai induk. Nah, bagaimana untuk pemilihan apa yang memang harus dicangkok teman-teman? Jadi untuk batang-batang yang seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, yang dicangkok adalah batang-batang yang mulai istilahnya mulai berkayu teman-teman, berwarna coklat. Kalau kata Om Stefanus berwarna coklat. Jangan terlalu tua. Cuman jangan yang terlalu tua gitu. Karena memang dari segi daya tumbuhnya, batang yang berwarna coklat nanti akan lebih tahan dan dia akan bisa lebih cepat, kemungkinan untuk tumbuhnya tuh bisa semakin besar teman-teman. Sini kemarin baru aku semprot dengan pestisida teman-teman, pakai pestisida nabati. Namun ya memang ini kuning-kuning nih kemarin jadi posisinya juga hujan terus, dan kemudian ini dari segi media kurang diperhatikan, nggak aku gemburkan lama sehingga memadat, dan hasil juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ya teman-teman. Nah, kalau di sini Om, misalkan ini batang induk ya Om. Batang induk, Nah, betul, batang utama. Kemudian mana yang kiranya pas untuk dilakukan pencakokan, di batang mana kira-kira? Kalau mengambil sampel contoh ini, biar induknya tidak rusak, itu adalah tangkai tertua yang pertama. Oh, baik. Tapi jangan yang utama. Oh, jangan yang utama. Oke. Karena ini kalau utama tuh pasti lurus bentuknya, tapi ini percabangan pertama yang paling tua yang udah berubah warna coklat. Jadi kalaupun dicangkok di sini sebenarnya bisa juga ya Om ya? Bisa, tapi bisa ya. Nanti induknya yang kasihan. Induknya yang kasihan, gitu teman-teman. Jadi mencangkok sebenarnya juga
ada teknik, ada yang harus kita tahu sebelumnya agar kiranya dalam mencangkok pun juga ibaratnya tidak ada yang kita kalahkan, baik indukan ataupun nanti hasilnya teman-teman. Nah sebenarnya plus minus juga teman-teman, ada yang kiranya memang baik dicangkok, ada kiranya juga yang minusnya ya teman-teman. Jadi tergantung struktur pohonnya. Oke, tergantung struktur pohonnya ya Om ya. Percabangan dari pohon induknya itu seandainya memang tidak layak untuk dicangkok ya jangan, karena dia masih butuh pertumbuhan ranting. Oke. Jadi kalau berarti kiranya gimana ngelihat kalau misalkan yang ini udah harus dicangkok atau pertama pasti media induknya bagus dulu, supaya pertumbuhan yang pohon yang akan kita cangkok itu benar-benar mapan. Kurang lebih kita bisa nunggu hampir sekitar 6 bulan dari stek pertama. Oke. Stek pertama, terus batang pertama itu kalau memang kokoh. Contoh ini sepertinya sih sambungan. Ini batang utamanya justru malah pertama tumbuh muda. Oke. Tangkai anaknya, cabang pertama justru malah ini sudah layak buat dicangkok. Oh iya ya. Karena kalau udah kena yang utama seperti ini, induknya juga pun pertumbuhannya jadinya kurang bagus. Oke. Iya benar-benar teman-teman. Jadi gini teman-teman nih, teman-teman bisa lihat nih di sini. Ini adalah terusan dari batang utama ya teman-teman. Tapi di sini juga masih belum berkayu teman-teman. Ketika kita cangkok di sini, ini pun akan berpengaruh terhadap batang utama ini teman-teman. Gitu. Jadi yang kalau di antara case ini, jadi mending ini yang dicangkok teman-teman. Gitu. Dan strukturnya pun ketika dicangkok nih bagus ya. Kalau ketika nanti udah jadi dipindahkan ya. Bagus. Bagus teman-teman. Jadi mini itu malah. Bisa ditabulampotkan. Gitu teman-teman. Nah kalau manfaatnya sih udah jelas ya. Ketika kita cangkok pasti otomatis nanti kita bakalan jadi dapat pohon lebih banyak, atau dapat cloningan juga dari induknya, itu udah pasti. Tapi pasti ada kelemahannya juga nih kita untuk mencangkok. Kira-kira untuk kelemahannya apa ya Om? Kelemahan mencangkok itu biasanya yang sering terjadi adalah induknya menjadi tidak baik. Menjadi tidak baik pertumbuhannya karena ya dia pernah tersakiti lah. Oke, betul ya. Seperti yang tadi. Perawatannya benar-benar memang harus baik induknya. Karena ada luka, yang lukanya harus sembuh. Betul. Jadi tetap aja ada minusnya juga teman-teman. Dari kita mencangkok ini ya memang berefek terhadap indukannya sendiri gitu teman-teman. Untuk cangkokannya pasti malah lebih banyak manfaat. Cangkokan akan lebih banyak manfaatnya ya, betul. Daripada tidak bermanfaat ya. Bener. Nah berarti tadi untuk masa dia tumbuh akar kalau misalkan jadi dicangkok itu kan 25 sampai 30 hari tanpa ada perawatan pun sebenarnya nggak masalah ya Om ya. Karena tipenya kita cangkok susu. Cangkok susu ya. Berarti kalau seumpama metode lain memang ada lagi Om, ada selain metode terbuka. Metode terbuka pun itu kita akan lebih sulit karena harus sering-sering dilihatin kelembapan dari medianya. Artinya ini adalah metode cangkok yang paling mudah ya Om ya. Mudah dan pasti berhasil. Dan pasti berhasil tuh, garansi pasti berhasil teman-teman. Nah teman-teman, jadi itu teman-teman ya. Tadi kita udah bahas putar cangkok. Artinya ini adalah metode yang paling sederhana, paling mudah bisa di teman-teman coba untuk mencangkoknya. Nah nanti bisa teman-teman
lihat di video selanjutnya teman-teman gimana cara nyangkoknya. Ini karena kita masih membahas seputar cara mencangkok yang paling mudah ataupun plus minus dari mencangkok seperti apa, dan nanti prakteknya di video selanjutnya teman-teman ya. Setelah dari ini nanti kita lihat step by step dalam cara cangkok yang paling mudah dan bisa teman-teman contoh di rumah seperti apa gitu ya teman-teman ya. Makasih banyak teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, dan terus menanam teman-teman. Nanti di video selanjutnya kita ketemu lagi dengan Om Stefanus yang bakal tunjukin atau praktek langsung cara cangkok yang paling mudah dan dijamin berhasil teman-teman. Oke, makasih banyak teman-teman. Thank you.